صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah, awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak, wassalatu wassalam ala imami ahli sofa wal wafa, kutbil anbiya wal awliya, sayyidina maulana rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli syaka min wada rahmatan wa siwa fi sirri wa jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda wa sama. Amma ba'du ayyuhas sadatina al-aizatul fudla, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Alhamdulillah, malam hari ini kita seperti biasa beristiqomah, dan kita niat istiqomah untuk didapatkan nikmatnya, juga minta kepada Allah jangan cabut kita punya istiqomah. Ya Allah, jangan cabut kita punya istiqomah. Ya Allah, nikmatkan kami dalam istiqomah hingga kami berjumpa denganmu ya Rabb, hingga kami berjumpa hakiki dohir kepada Nabi Muhammad SAW. Juga kita ngirim doa, ngirim 100 hari ibundanya Aban, Ibu Hajah Sakimatul Aliyah, juga bapak ayahandanya bernama Haji Imam, Bapak Haji Imam. Semoga juga keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita yang udah duluan di alam kubur, suami kita, istri kita, ataupun siapa yang telah, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara sanak famili kita, pasti dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW. Pasti didatangi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang dengan perbuatan ini sehingga Allah ridho, Nabi mendatangkan cinta dan mendatangi kita. Ada hadisnya sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama adalah orang yang dimana selalu istiqomah di majelisnya para ulama, para aulia, atau majelisnya warisan para ulama, warisan para aulia, karena sejatinya adalah warisan majelisnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang kalau dia dapat istiqomah pasti akan mendatangkan keridhaan Allah, akan mendatangkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pasti selalu menjemuk dia. Tuh, kalau kita suka datang di majelisnya atau orangnya, kepada ulamanya, kepada aulianya, baik berupa magom-magom, terutama orang-orang yang dicintai Allah yang masih hidup, dia suka main tuh ke rumah para guru. Tujuannya litabaruk, ngambil doa, ngambil ilmu. Itu salah satu juga yang mendatangkan keridhaan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, juga dipandang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah orang yang selalu itikad di hatinya, pikirannya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya hidupnya itikad, apa ya sebutnya, curahannya ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari siwaknya, dari sholatnya, dari sunnah-sunnah lainnya, dari tasbihnya, dari mendengar azannya, dan banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari makannya, dari minumnya, ya,
dari tidurnya, dari masuk WC-nya, dari keluar WC-nya, dari mau tidurnya, dia selalu manyang ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW, maka juga salah satu orang yang mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah orang yang dimana di masa hidupnya itu koneksi yang Anda pernah cerita di sini. Sholawat dan salam gak putus dari lisannya, pikirannya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi masa hidupnya itu gak putus sholawatnya. Salam sama sholawatnya itu, salamnya assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semua pikirannya sama lisannya nyambung sama hatinya untuk Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu sebab yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga yang mendatangkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Terus udah berapa tuh? 3. Yang keempat sekarang, yang terakhir, yang keempat adalah yang hatinya bersih, nggak punya hasad, nggak punya ngomongin, yang hatinya ini nggak ada dendam gitu, nggak ada emosi, nggak ada yang apa ya, ngomongin macam-macam atau ngadu domba macam. Hatinya bersih. Kalau orang udah punya hati, jadi kalau kadang-kadang kan ngambekan orangnya, dikit-dikit ngambekan, dikit-dikit urikan, dikit-dikit galauan, itu hati masih gitu. Kalau nggak ngadu domba, ngejelekin A, ngejelekin B, gibah, atau dia ujub takabur, atau macam-macam lah penyakit hati yang biasa kita sebut di majelis nih. Kalau orang udah sembuh tuh penyakit itu juga salah satu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa punya dari 4 hal ini ya, sampai mati, sampai kita didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Istiqomah menghadiri majelisnya Nabi Muhammad, majelisnya ulama, majelisnya warisannya para aulia, atau dia mendatangi kuburan ulama, kuburan aulia, atau yang masih hidup dia datangin ke rumahnya, selalu minta doa, minta iktibar, minta arahan. Yang kedua, selalu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, selalu bersolawat, saat juga membacakan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi salam, makanya itu kita pakai terus di dalam sholat ya. Penting itu di dalam sholat, di luar sholat, untuk membaca salam. Makanya di maulid juga salam pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang cinta tuh begitu, ngasih salam terus, dihubungin terus nih orang yang dia cintai, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir apa? Yang keempat, yang hatinya bersih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus ini udah tengah bulan dari bulan Sya'ban. Besok ini kan udah 13 di Sabtu nih. Besok 14. Malam Senin adalah malam nisfu Sya'ban. Besok malam nisfu Sya'ban, malam dimana catatan kehidupan kita selama 1 tahun akan ditutup, diganti dengan catatan yang baru. Mudah-mudahan besok seperti biasa yang udah umumnya tiap tahun kita laksanakan, baca Yasin 3 kali pada maghrib. Pertama kita minta berkah panjang umur, ya berkah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua baca Yasin, niatnya kita semoga kita diselamatkan, dibahagiakan dunia wal akhirat, juga dijauhkan bala fitnah dunia wal akhirat. Sama yang terakhir, yang Yasin terakhir, semoga kita bisa bersih hati kita dan pulang dalam kematian husnul khatimah. Alamin, juga diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita. Karena apa? Kalau udah digembok
ini besok nih digembok catatan kita, khawatir kita nanti dihisab, diambil hisab. Nah besok kita minta ampun, puasa besok minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum digembok catatan amal kita yang buruk terutama bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabab orang nggak dihisab nanti karena dia ngidupin malam nisfu Sa'ban, meminta ampun kepada Allah. Catatan yang setahun yang jelek-jelek, ngomong macam-macam dah. Mudah-mudahan Allah hapus dan Allah ampuni. Kalau udah digembok, Allah kadang-kadang ngampuni dosa kita yang masa lalu. Tapi tetap proses hisab akan terjadi. Karena udah tercatat di situ, udah disimpan di berangkas catatan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa laksanain, bisa mengerjakan. Jadi besok malam nisfu Sa'ban, besok puasa, Sabtu Minggu Senin juga jangan lupa satu malam itu meminta kepada Allah, karena salah satu juga malam mustajab kita punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mudah-mudahan niat punya wakaf kuburan sama punya kita pondok buat kita ngurusin wakaf kuburan buat anak keturunan kita, murid kita nanti terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa apa yang kemarin kita kerjakan di bulan Rajab. Anak kan nggak putus tuh dari tanggal 1 tanggal 10 ya, istirahat bentar, tapi tetap 70 pagi itu malam masih kita kerjain. Ketemu Yaumil Bid 13, 14, 15 kejar tuh, tiba-tiba putus istirahat lagi, ketemu 27 Rajab kan, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemisnya pas 27 Rajab pas Kemis ya, dohornya kan dari dohornya kencengin sampai asar. Hatam bulan Rajab ya, alhamdulillahirabbil alamin. Seminggu kemudiannya beliau datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Faisal, dia orang pertama nih yang nyumbang buat itu. Masya Allah, tusuk-tusuk banyak ya. Padahal jualan cuma jual aqua, jual telur, jual minyak, jual beras, ujuk-ujuk bawa duit. Allah yang gerakin badannya. Ini seminggu dari bulan Rajab terbukti, anak kerjain terbukti. Lah udah, belum 2 minggu nih, pas nih, besok 2 minggunya, besok ya 2 minggunya. Ya Allah, sholli ala Muhammad, 50 juta, sekian juta, ya Allah. Keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Rajab itu pembuka kita yang mau hidup enak sampai 1 tahun. Nah, tapi kita punya tujuan bukan enak-enak dunia doang. Tujuan kita buat bawa nih teman-teman nih. Mudah-mudahan bisa mati enak, gimana hidup enak. Amen. Yang dipikirin gitu. Kita kalau bangun rumah mewah, tujuan kita mewah. Gak bakal kita dikuburin di kamar mewah kita. Gak bakal dikuburin di rumah gedung kita, nggak ada. Nggak ada, anak kita nggak mau kayaknya. Istri kita juga nggak mau. Mobil, Fortuner, Pajero, Rubicon, Alphard, udah ninggal nggak mungkin dia dibawa pakai Alphard, pakai Rubicon, pakai apa? Keranda, mobil jenazah. Terus buat apa Rubiconnya? Hah? Kita jangan pikirin itu doang. Tujuan kita harus bentuk tujuan nih. Karena kita kehijab pikiran kita. Jadi tujuannya motor bagus, mobil bagus. Emang itu nikmatan dunia. Tapi ingat, mati bagus, kondisi bagus, tempat bagus, itu juga harus dicari. Kanjeng Nabi sebaik-baiknya tempat dicari, dipilih kalau Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberi peluang cari tempat yang enak, kondisi yang enak. Itu belum dicatat tanggal, waktu, detik, ada catatannya kapan kita pulang. Tapi kondisi, tempat, dan sebab kita yang milih. Allah udah nyuruh kita yang milih mau kayak gimana. Kalau orang yang main bakar ya begitu kondisinya. Kalau orang yang main-main ya begitu kondisinya. Kalau orang yang suka ngomong ya mati di mall. Kalau orang yang suka kerja jangan lupa matinya tempat kerjaan. Banyak yang gitu ya.
Apa yang suka ceki gitu, apa main catur, matinya lagi catur. Bener. Naudzubillah. Kita pilih tempat sebagaimana tempat yang diharapkan oleh Allah, sebagaimana tempat kondisi yang diharapkan oleh Nabi dan guru-guru kita yang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tawsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminil ro'ati. Ya Allah, waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma. Amin ya rabbi asma fadha wa joda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulih nahda bi kulli zulih bil mustafa rasulih nahda bi kulli zulih bil mustafa rasulih nahda bi kulli zulih. Salam wa salam rabbi alaihi hadar habbi wal ali wal ashabi adada kasi sohbi walhamdulillahi bil badi wal tanahi walhamdulillahi bil badi wal tanahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adho zikri fa'lam annahu la Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, illallah.
bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yaumin huwa fisan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan, insanukal qadim. Ya Hananu ya Manan, ya Rahimu ya Rahman, ya Ghafuru ya Ghafar, Ighfir lana warhamna, Ighfir lana warhamna, Ighfir lana warhamna, wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah bil qabul, Al-Fatihah bil qabul, tamami kulli sul wa ma'mul wa salai thanin tahir wa batina fid din wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syar. Ya Allah, minta pada Allah biar suci hati kita. Ya Allah, hilang segala sifat-sifat buruk kita, pikiran buruk, mata buruk, telinga buruk, mulut buruk, kaki buruk, tangan buruk, badan buruk, semua yang buruk-buruk Allah ganti dengan segala kebaikan. Dafiyatan li kulli syarri jalibatan li kulli khair lana wa li hababina wa li walidina masyayikhina muallimina fid din ma'lufi wa afiyah wa lan ya'ti anna Allah yunawiru qulubana wa qalibana ma tuqa wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal iman wal ihsan bila mihnatin malam dihat bihaqi sayyidi waladi annan wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammad wal habib Ali bin Muhammad bin Nuzul Habzi wal habib bil anfasan al habib Abdullah bin Muhsin al-Adar wal qutb al-dar al habib Abu Bakar bin Muhammad bin Mas'ud al-Qursi wa syekhina al-Qudus al-Mu'arif al-Murabbir wal jismi da'i Allah sayyid ya sayyidul walid al-qutb al-zaman habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Qadir Segaf wa bijid sayyidnya Abbas wa bijid sayyid Kari Ali wa sayyid Ali Basan Nene wa bijid sayyid Ali Imran wa sayyid Abuya Tunan Jubair wa usuli ma furu'i ma bil khusus sahibil wilayah Banten wa bil khusus Sultan Hasan Banten wa usulihi ma furuhim wa jami' ahli al-awliya fi Indonesia ajmain. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sayyidul istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
asma'ikal husna tajudu bitaubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmin qiyamati wa bil Mustafa Rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idrakil ghayati bimma bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqin wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmatin khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil